Ramia dan teman saya. Di sini saya ada tugas penelitian ingin mewawancarai Ibu Azizah sendiri terkait dampak nonformal di SMA Negeri 1 Tumpang. Dampak bahasa non formal ya? Iya Bu. Nah, oke. Iya, yang pertama bolehkah saya membacakannya ya Bu ya? Apakah adanya pengaruh positif atau negatif dari penggunaan bahasa nonformal dalam meningkatkan prestasi akademik siswa? Oke. Kalau pengaruh positif atau negatif penggunaan bahasa non formal terhadap prestasi siswa itu menurut saya ada pengaruh negatif dan juga positifnya. Negatifnya adalah kadang siswa itu tidak tahu caranya menempatkan bagaimana dia berbicara non formal ke guru. Ya, ada saat-saat yang seharusnya kita dalam situasi yang pembelajaran gitu ya formal, tapi dia memakai bahasa non formal, dan bahasa non formalnya itu terkadang berlebihan gitu ya menurut saya. Jadi terlalu kayak ngobrol sama temennya. Nah gitu. Kalau dampak positifnya adalah saya dan siswa itu bisa lebih dekat ya. Nah, kalau lebih dekat itu kan otomatis kita lebih mudah dalam memahami gitu ya. Mereka lebih mudah dalam memahami pelajaran yang saya atau materi yang saya berikan gitu ya. Jadi kadang mereka juga lebih perhatian dan lebih fokus dengan apa yang saya sampaikan, itu yang pertama. Jadi kalau seperti itu nanti akibatnya ya ke prestasinya mereka. Kalau mereka lebih mudah memahami apa yang saya sampaikan, berarti mereka juga bisa mengerjakan tugas, mengerjakan ujian itu dengan lebih baik gitu. Jadi ada sisi negatif dan sisi positifnya. Apa yang dilakukan guru untuk mengintegrasikan bahasa nonformal dalam proses pembelajaran dan bagaimana efektivitasnya? Kalau saya sih mengintegrasikan bahasa nonformal itu ya di saat pembelajaran itu kan nggak seterusnya serius gitu ya, pasti ada waktu-waktu santai gitu. Nah itu saya mencoba untuk ya ngajak ngobrol mereka gitu ya. Saya hubungkan pelajaran itu dengan kehidupan mereka sehari-hari. Pasti kan ada relevansinya kan. Mereka pasti relate sama kehidupan mereka sehari-hari. Jadi saya hubungkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi saya ajak ngobrol mereka lebih dekat. Biasanya saya hampiri ke mejanya mereka gitu ya. Jadi itu di saat itulah saya bicara non formal sama mereka. Bagaimana tingkat bahasa nonformal siswa terhadap guru di SMA Negeri 1 Tumpang? Kalau bicara tingkat itu persentase saya nggak bisa memastikan ya berapa persennya, tapi kalau di SMA 1 Tumpang ini ya banyak juga yang masih berbicara formal gitu ya dengan guru gitu ya, walaupun guru muda gitu ya, walaupun mereka merasa akrab tapi ya berbicaranya tetap formal gitu. Terus yang bahasa Jawa promo gitu juga banyak banget gitu. Dan yang non formal juga banyak. Nah biasanya yang non formal ini adalah mereka yang menganggap sudah akrab dengan saya, yang udah dekat gitu ya, udah dekat dan merasa ya enak aja kalau ngomong dengan saya. Jadi mereka pakai bahasa non formal gitu. Tapi saya ya menganggapnya ya nggak apa-apa sih, biasa aja, asalkan tidak di luar batas, nggak terlalu nggak di luar batas, asalkan tetap menghormati itu nggak apa-apa. Dan kalau di dalam kelas ya tetap menggunakan bahasa yang santun gitu ya, dengan bahasa formal gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, ada non formalnya juga. Itu kita nggak bisa membatasi karena bahasa itu kan situasional ya, nggak
nggak bisa kita membatasi seperti itu. Tapi kalau di luar kelas ya mungkin lebih banyak ngobrol non formalnya sama mereka. Berarti lihat situasi ya Bu. Melihat situasi. Baik Bu, itu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih ya Bu Ya, untuk sama-sama. waktunya, untuk kerjasamanya Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Dibantu ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Semoga sukses ya. Amin. Terima kasih Bu. Ya.